لبيك يا رب الأمم قد لفنا ثوب الندم بالدمع كم فاض الحرم نشكو الخطايا واللمم لا يشتكى إلا إليك. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa amma ba'd. Para pemirsa yang semoga selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita ketahui, haji beserta umrah adalah kewajiban yang dilakukan sekali dalam seumur hidup bagi setiap muslim yang baligh, berakal, merdeka, serta memiliki kemampuan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang berada di Bakkah, yakni Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu apapun dari semesta alam ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di tengah-tengah kami. Beliau bersabda, ayuhan nas, wahai seluruh manusia, qad faradallahu alaikumul hajja fahajju, sungguh telah diwajibkan atas kalian ibadah haji, maka tunaikanlah ibadah haji. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal islamu ala khams, sahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa sawmi ramadan. Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusannya. Mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan yang kelima berpuasa Ramadan. Maka sudah kita ketahui bersama bahwa haji adalah ibadah yang amat mulia. Ibadah tersebut adalah bagian dari rukun Islam bagi orang yang mampu untuk menunaikannya. Maka kewajiban dan keutamaan ibadah haji telah disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya yang pertama adalah bahwasanya haji merupakan amalan yang paling afdal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal, qala imanun billah wa rasulih. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan apa yang paling afdal? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qila summa madza? Ada yang bertanya lagi, kemudian apa? Maka beliau menjawab, jihadun fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qila summa madza? Kemudian ada yang bertanya lagi, lalu apa? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, hajjun mabrur, haji mabrur. Kemudian yang kedua, jika amalan haji tidak tercampur dengan dosa, syirik dan maksiat, maka balasannya adalah surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa'un illal jannah, dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga. Kemudian keutamaan yang ketiga, bahwasanya haji termasuk jihad fisabilillah, termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, naral jihada afdalal amal, afala nujahid?" Wahai Rasulullah, kami memandang bahwa jihad adalah amalan yang paling afdal. Apakah berarti kami harus berjihad? Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, la, lakinnal afdalal jihadi hajjul mabrur. Tidak, jihad yang paling utama adalah haji mabrur, jawab Nabi SAW. Kemudian keutamaan yang keempat, bahwasanya haji akan menghapus kesalahan dan dosa-dosa. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man hajja lillah falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh." Barang siapa yang berhaji ke Ka'bah lalu tidak berkata-kata yang seronok dan tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang kelima, bahwasanya haji akan menghilangkan kefakiran dan dosa. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrati fa innahuma yanfiyanil faqr wal dhunuba kama yanfil qirul habasal hadidi wal dhahabi wal fiddati wa laysa lil hajjatil mabrurati sawabun illal jannah." Ikutkanlah umrah kepada haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa, sebagaimana pembakaran menghilangkan karak pada besi, emas dan perak, sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Kemudian keutamaan yang keenam, orang yang berhaji adalah tamu Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berhaji serta berumrah adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan mengabulkan atau memberi apa yang mereka minta. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu luar biasa pahala berhaji. Semoga kita pun termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tamunya di rumahnya, dan semoga kita dapat mempersiapkan ibadah tersebut dengan kematangan fisik dan kekuatan serta rizki yang halal. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita semua haji yang mabrur, yang tidak ada balasan kecuali surga. Hadza wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.